sekolah itu memilah-milah mana sebenarnya yang perlu diprioritaskan, karena dalam C nanti kolom B sampai bisa ngomong gitu. itu kita ambil lagi kolom C. Nah, ini sebenarnya sudah disinggung tugas manajerial, kepekaan kita dalam mengelola permasalahan dan memberikan solusi. Nah, tapi juga intinya Bapak Ibu jangan terjebak dalam tindakan yang harusnya dilakukan oleh guru. Karena kita sebagai manajerial ini yang kita lakukan adalah bukan langsung ke siswanya, tapi ke tindiknya ini, ya, ke tindik ini, apakah gurunya untuk melakukan intervensi program yang kita bikin. Jadi Ibu Bapak dalam membuat tugas 3 itu kita benar-benar sebagai manajerial, tugas 2 itu sebagai manajerial. Jadi jangan terjebak dalam jadi tugas guru. Beda ya, tugas guru sama tugas kepala sekolah agak berbeda, karena jenjang tanggung jawab dan jenjang programnya beda. Kalau guru untuk mengubah pembelajaran di kelas saja, tapi kalau manajerial itu kita memang harus merubah dalam sekolah. Jadi hati-hati dalam membuat program ini, benar-benar yang program memang oleh kepala sekolah, gitu ya. Selanjutnya, kepala sekolah juga melakukan supervisi. Ini bisa juga di dalam nanti pada kelanjutan tugas 2 itu juga ada ini. Kita melakukan ini. Bahkan kita nanti sampai membuat instrumen-instrumen dalam supervisi dan monep nantinya. Jadi dalam tugas ini dalam keberlanjutan nanti tugas-tugas berikutnya semua ini akan kita latih secara bertahap ya. Gitu. Nah, manajerial ini juga harusnya terlihat pada tugas praktek baik, Bapak Ibu ya. Jadi praktek baik itu pilih yang memang tugas kepala sekolah. Nah, misalnya kalau memperbaiki metode belajar untuk siswa itu kan guru. Tapi kalau Bapak Ibu melihat beberapa guru itu mengalami kendala dalam penggunaan IT, lalu Bapak melakukan program misalnya IHT untuk melatih guru-guru menggunakan IT. Nah, itu kan kemanajerial jadi Bapak Ibu ya. Mungkin begitu ya. Nah, nanti dalam program itu kita juga melakukan supervisi, atau supervisi kita lakukan dalam supervisi juga bisa kita lakukan duluan untuk melihat Pak Guru kita punya rekaman datanya, lalu kita membuat program untuk menyikapi hasil supervisi ini, juga bisa begitu. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, kalau pengembangan usaha ini kemampuan kepala sekolah untuk melihat sekolah itu adalah sebuah organisasi yang harus berkembang dan melihat potensi-potensi yang ada. Biasanya ini kita akan menggunakan analisis SWOT dalam melakukan analisis pengembangan kewirausahaan ini, karena analisis SWOT itu memang alat ukur yang ilmiah sekali dan bisa dipertanggungjawabkan, yang sangat baik sekali. Cuma juga harus hati-hati dalam mengisi data-datanya. Nanti analisis SWOT itu akan menghasilkan apa sih yang harus kita lakukan untuk sekolah kita yang merupakan sebuah organisasi sekolah dan harus berkembang. Jadi program kita benar-benar kita akan bicara dengan data dan bekerja dengan rencana.
Nah, itu bisa dilakukan ketika Bapak Ibu sudah melakukan analisis SWOT. Sebenarnya ada sih alat lain selain analisis SWOT, cuma yang paling populer dan saat ini mudah digunakan oleh kepala sekolah adalah analisis SWOT. Gitu. Lanjut Pak ya. Nah, kita nanti akan melakukan presentasi dan diskusi, jadi habis ini Bapak Ibu bisa lihat bayangan mungkin sudah sedikit, nanti Bapak presentasikan dan kita diskusikan untuk menemukan temuan Bapak selama ini juga bisa ya, kesatukan aja teman Bapak dalam melakukan tugas ini, karena tugas itu juga bagian dari manajerial ketiga tadi, ketika Bapak memilih program apa itu. Nanti kita diskusikan aja supaya nanti tugas berikutnya lebih gampang, lebih mudah melakukan. Saya memang agak teliti di tugas 2 ini, karena tugas 2 ini akan membawa Ibu Bapak ke tugas-tugas berikutnya. Peran refleksi, diskusi, dan kesimpulan yang kita lakukan. Ini penguatan materinya. Ini bisa refleksi yang ini sebenarnya. Apa yang telah saudara pelajari setelah melakukan pembelajaran penyusunan praktik baik. Jadi praktik baik itu memang saya tidak batasi halamannya berapa. Mungkin di kelas lain ada yang sama 14 sampai 20. Tapi saya harapkan Bapak Ibu bisa memenuhi format yang disediakan. Ya. Tapi saya ingatkan lagi, jangan sampai terjebak pada program oleh guru, tapi ini program yang dilakukan oleh kepala sekolah. Ya, ini praktik baik. Banyak sebenarnya praktik baik yang kita lakukan di sekolah, walaupun itu skalanya kecil dan sederhana, cuman kita kadang-kadang jarang untuk membuatnya dalam sebuah catatan yang baik atau administrasi yang baik, sehingga kita terlupakan. Mungkin saya yakin dalam seminggu pun Bapak Ibu sudah banyak melakukan praktik baik untuk apa? Untuk sekolah kita, karena secara naluriah kita punya tanggung jawab kan untuk memperbaiki sekolah kita sebagai sebuah organisasi menuju yang lebih baik lagi. Sejauh manakah kegiatan pembelajaran ini bermanfaat bagi saudara dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah? Nanti Bapak Ibu dengan melakukan tugas-tugas itu akan mempertajam atau memberi Ibu pengalaman dalam membuat program nantinya untuk memajukan pembelajaran di sekolah Ibu. Sini mungkin di garis bawah ya, kualitas pembelajaran. Makanya usahakan program itu memang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Walaupun ini sih umum banget juga. Kita bisa juga bikin taman atau bikin apa juga masalah kualitas pembelajaran sekolah, karena kalau bicara tentang kualitas pembelajaran itu banyak faktor, banyak variabel yang menentukan, yang mempengaruhi yang tentang bagaimana kualitas pembelajaran di sekolah. Tapi kita akan lihat rapat mutu lagi untuk membatasi variabel yang harus kita lakukan, yang akan kita buat dalam sebuah program. Saya banyak melihat pada kolom C dan D itu agak bertentangan. Kalau kita bikin instrumen atau penilaian akan berbeda. Bapak Ibu mengatakan misalnya di kolom C itu tentang bagaimana guru tidak memiliki kemampuan dalam mengolah media misalnya. Tapi di kolom D beda lagi. Jadi usahakan di kolom C itu memang di kolom D itu ditarik dari kolom C aja. Ya, tinggal rubah aja sedikit redaksinya. Bahkan saya lihat ada yang kolom D itu bisa ditambahkan ke kolom C sebenarnya. Jadi makin banyak pilihan makin bagus sebenarnya. Jadi kita benar-benar mengerti dan tahu betul kelemahan dari sekolah kita. Karena sudah tahu kelemahan sekolah kita akan mudah lagi membuat program-program selanjutnya. Tapi juga ingat waktu dan sumber daya yang ada harus diperhatikan. Jangan sampai Bapak Ibu membuat sebuah program yang di luar kemampuan dari sumber daya sekolah Ibu yang ada. Nanti malah tidak selesai. Nanti terakhir saya akan melakukan arahan mengenai persiapan kita mengikuti AST ini. Mungkin sampai saat ini ada pertanyaan-kah? Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kita sambil diskusi supaya saya juga semakin ingat dan ada feedback dari Bapak Ibu. Silakan. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, di unmute aja mikrofonnya. Dari Pak Muhammad Tahir, Pak.
Oke, Silakan, silakan, Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Waalaikumsalam. Ilyas, ini saya ingin menanyakan dalam manajerial ini Pak, Oke. untuk pemantapan manajerial. Tadi Bapak ada mengatakan bahwa tugas 2 itu merupakan suatu refleksi daripada kita sebagai seorang manajerial. Nah, untuk mengaitkannya di dalam best practice Pak, itu nampaknya kita sulit untuk menuangkannya gitu Pak. Iya. Sulit untuk menuangkannya. Kita tahu bahwa sekolah kita udah tahu sekolah kita, kondisinya sekolah kita itu. Nah, di dalam melakukan refleksinya itu kita membuat program yang mana sesuai kondisi dengan sekolah kita. Tapi dalam kenyataannya bahwa setelah terjadi program itu berjalan, yang ini karena kesibukan kepala sekolah sehingga membuat kita pemantauannya atau evaluasinya itu kita serahkan ke Waka Kurikulum. Nah, ini mohon petunjuk Pak nanti Pak dalam langkah-langkah kita membuat program itu. Setelah itu kan ada peninjauan terakhir atau evaluasi ya Pak ya, apakah kegiatan itu berjalan apa tidak. Biasanya ini kebanyakan itu balik lagi Pak, guru-guru itu ke asalnya gitu. Ini Pak, mohon mungkin Bapak juga sebagai kepala sekolah, walaupun saya juga kepala sekolah Pak, tapi mungkin Bapak pengalamannya lebih banyak. Itu aja Pak, terima kasih. Saya tadi mengatakan bahwa tugas 2 ada kaitannya dengan manajerial kan. Sebenarnya saya akan mengaitkan kemampuan seorang kepala sekolah dalam menganalisis apa sih kelemahan dari sekolah kita. Walaupun kita bisa ngambil di rapot mutu, tapi Bapak Ibu mungkin tahu sendiri rapot mutu gimana. Saat ini hanya kadang-kadang EDS-nya diisi oleh benar Pak. Operator aja kan, jadi kita kebingungan. Kadang-kadang rapot mutunya lebih tinggi dari nasional. Betul Pak. Iya, dapodik Pak, saking dapodik tuh. Iya. Ternyata waktu EDS itu yang mengisi cuma operator, karena guru-guru yang harusnya mengisi tidak bisa, begitu kan? Nah, maksud Ya saya Pak, tuh di rapat mutu itu di PMP kadang-kadang ya, tidak diisi oleh semua guru. Iya, itu kelemahan kita. Jadi kualitas data dari PMP menjadikan rapot mutu jadi tidak valid betul. Jadi akhirnya juga menyulitkan kita sebagai kepala sekolah. Tapi kalau kita betul terang banget, sekolah kita juga menjadi nilai yang sangat anjlok banget. Kita sebenarnya ketakutan kita juga itu. Dan kita berada di lingkungan yang kadang-kadang menuntut harus tinggi gitu. Nah, sebagai seorang manajer tentunya harus mampu untuk melihat tadi apa permasalahan yang benar-benar urgent, yang itu bisa bisa merubah pola pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Katakanlah Bapak Ibu melihat di sekolah itu ternyata gurunya setelah diberi pelatihan kembali lagi ya Pak Tahir ya? Ya, kembali lagi Pak ke habitatnya istilahnya. Ke habitatnya. Pengawasan itu balik lagi dia Pak. Balik lagi ini. Kepala sekolahnya yang balik ke asal tuh Pak. Akhir itu dia. Sebenarnya saya pernah melakukan benchmark ke salah satu sekolah di luar negeri. Ternyata ada kesalahan konsep yang kadang kita lakukan Bapak Ibu di sekolah. Kita hanya melakukan tugas-tugas rutin sebagai kepala sekolah, tapi kita lupa membangun budaya sekolah. Nah, sebenarnya tugas kepala sekolah itu adalah yang penting itulah membangun budaya sekolah. Kalau sudah budaya sekolah itu terbangun dengan baik, tentunya mereka dengan otomatis tanpa pilot pun mereka berjalan dengan baik karena sudah jadi budaya, walaupun itu susah sekali. Bahkan pernah saya melakukan studi banding juga ke salah satu sekolah di Jawa Timur. Mereka punya wakil kepala sekolah bidang budaya sekolah, Pak. Ini menarik sekali bagi saya. Kita kan tidak pernah bagi kami di sekolah kami jarang sekali ada wakil sekolah tentang budaya sekolah gitu. Mungkin sekolah ibu ada mungkin ya. Cuma itu
tugasnya kan membangun budaya sekolah, dan ini meringankan beban kepala sekolah. Nah, ini mungkin kalau sudah jadi budaya sekolah, hal-hal yang kita khawatirkan kembali ketika kita berakhir pelatihan akan kembali lagi ke habitatnya ya, ke kebiasaan lama bisa ditekan, walaupun tidak bisa juga kita menyatakan bahwa akan kembali apa tidak kembali semuanya. Pastilah ada juga yang kembali semuanya. Iya betul Pak, tidak semua dari mereka itu ya. Karena memang mindset dari si gurunya itu Pak yang susah untuk kita rubah. Dan inilah sebenarnya kesusahan kepala sekolah dalam pekerjaan kita sebagai kepala sekolah. Ini paling susah sekali, kita harus merubah manusia Pak ya, apalagi guru itu. Mindsetnya itu yang kita harus rubah Pak. Kadang-kadang dia berpikir ya sekedar bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawab aja katanya. Ini mungkin ada omongan seperti itu yang kita dapatkan dari mereka. Iya. Nah, ini mungkin saya garis bawahi tadi, mungkin kita harus membangun budaya sekolah budaya sekolah yang ini kadang-kadang tidak terukur Pak. Tidak terukur, atau dalam kalau di kelas itu kan ada namanya hidden curriculum. Sesuatu yang diikuti siswa tapi guru itu tidak menyadarinya. Namanya hidden curriculum kan. Nah, mungkin selama ini kita melakukan hidden curriculum juga sebagai kepala sekolah, sesuatu yang kita tidak sadari itu menjadi contoh yang benar-benar dilakukan juga oleh guru-guru kita gitu kadang-kadang Pak. Jadi memang sebagai kepala sekolah kita kayaknya harus menjadi manusia sempurna gitu Pak ya. Mungkin kita coba aja Pak. Waktunya di luar Pak, urus proyek. Gimana, ada yang lain? Jangan nyinggung-nyinggung. Tak mampu saya. Pak, itu sebenarnya tuh Pak Tahir itu mau mukul di beliau sendiri itu. Sibuk dengan kegiatan di luar itu Pak Tahir. Ya mungkin Bapak Ibu lain ada lagi pertanyaannya? Pak. Gitu ya. Ya Pak. Oke, silakan Pak Samsudi. Kalau raport mutu itu kan berarti ngambil yang direndah berarti Pak ya. Karena raport mutu saya itu kan dari tahun itu ada naikkan. Jadi kalau harus ngambil yang dari rendah atau yang udah naik? Yang Pak, yang kan intinya nanti kita pengembangan sekolah itu adalah melakukan improvement atau pengembangan atau peningkatan mutu sekolah kita. Tentunya kita ambil yang rendah Pak. Yang rendah yang bisa kita kerjakan dulu. Mungkin ada yang rendah kan tapi tidak domain kita atau tidak wilayah kita untuk meningkatkan, nggak mungkin juga kan. Jadi yang memang lemah tapi kita sebagai kepala sekolah bisa melakukannya begitu. Woi bagi yang empat. Baik Pak, sedikit bertanya nih tentang manajerial dan praktik baik. Untuk sekolah saya nih, khususnya di SMK-nya saya, ya kan, itu sedikit memang disiplin siswa karena sekolah kami ini belum punya pagar gitu loh. Apakah nanti bisa diangkat tentang pagar sekolah atau disiplin siswa gitu? Terima kasih, itu dulu. Untuk praktik baik itu Pak ya, itu memang program yang sudah kita lakukan Pak. Tapi kalau belum dilakukan itu nanti jadi tugas 2 itu Pak jadinya malah, dan seterusnya nantinya. Tapi yang Bapak ceritakan itu yang sudah dilakukan. Bagaimana selama ini Bapak mendisiplinkan siswa, itu yang Bapak angkat jadi tugas praktik baik. Mungkin selama ini kan Bapak punya langkah-langkah untuk mendisiplinkan siswa, walaupun itu sederhana. Tapi itulah yang diangkat jadi praktik baik. Tapi jangan juga Bapak dalam praktik baik itu bertindak sebagai guru. Tapi bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah manajerial di guru Bapak untuk melakukan tindakan pendisiplinan pada murid-muridnya. Gitu. Jadi posisi Bapak tetap sebagai kepala sekolah dalam praktik baik itu, bukan sebagai guru gitu. Mungkin begitu Pak. Oke, berarti di sini kita hanya memerintahkan ke guru, misalnya contoh aja tentang absensi dan sebagainya. Iya. Bisa enggak Pak? Bisa, cuman juga tidak hanya memerintahkan, kita juga kan dalam sebuah program itu kan intinya ada namanya dulunya PUAK ya, perencanaan, organizing, evaluasi gitu kan. Itu harus diukur Pak.
kalau kita hanya memerintahkan, nanti apa sih alat ukur kita untuk melihat dampak yang terjadi? Misalnya oke lah, bapak melakukan perintah itu anak-anak disiplinkan, tapi bapak juga harus memuat langkah-langkah apa yang dilakukan oleh guru itu. Nah, dari langkah-langkah itu nanti kita bisa evaluasi. Oh, ternyata dampaknya begini setelah kita melakukan ini. Nah, itu juga harus dipikirkan. Gitu. Ya, harus terukur, Pak. Tindakan kita benar-benar terukur. Kalau nggak terukur, nantinya kita nggak bisa mengevaluasi. Jadi kalau kita tidak terukur, Pak, terima kasih. Begitu. Ya. Ada yang lain? Saya melihat tugas-tugas praktik baik bagus-bagus, cuman mungkin kurang waktu aja Bapak Ibu untuk melakukan membuat redaksi yang lebih panjang lagi ya mungkin ya gitu ya. Ada lagi yang lain mungkin pertanyaan sebelum kita masuk pada presentasi oleh peserta tentang 3 hal tadi. Manajerial, kita berbagi aja Pak, kita berbagi pengalaman bisa aja tentang bagaimana manajerial, bagaimana kewirausahaan, bagaimana supervisi di sekolah Bapak. Bapak kan pernah melakukan supervisi kepala sekolah kepada guru Bapak. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, terima kasih kepada khususnya Pak Ilyas dan kepada Andre dan juga kepada seluruh rekan-rekan kelas sekolah yang kami anggap mereka lebih senior dari kami dan mungkin banyak pengalaman. Di sini tadi saya mendengar kata Pak Ilyas untuk sharing berkaitan dengan kegiatan sekolahan. Itu tugas 2 itu sebetulnya buat saya ini ada yang lebih fenomenal sebetulnya buat sekolahan kami, karena sekolahan kami merupakan sekolahan kecil dan sekolahan ya mohon maaf saja, bukan saya menyampaikan daripada kerjaan yang kurang baik, karena sekolahan kami itu khususnya di 8 standar khususnya pada standar sarana dan prasarana itu sangat luar biasa. Jadi di waktu saya masuk itu di situ kan mengelola di dalam pengadilan, jadi di mana untuk sarana prasarana listrik tidak ada, perpus tidak ada, kursi tidak ada, tapi karena saya dapat amanah untuk menentunya, saya berupaya bagaimana supaya bisa mengentaskan anak bangsa. Sebetulnya itu kemarin akan saya angkat dalam dalam tugas 2, namun dikarenakan lebih mementingkan ke masalah ke manajer di bidang pembelajaran, sehingga ya saya ngambil di bidang pembelajaran. Sebetulnya yang sangat fenomenal di bidang kami itu adalah di bidang sarana ataupun di tendiknya. Maka dari itu terus terang kepada yang seperti itu, sekali lagi saya mohon doa kepada semua rekan-rekan kami senior dan banyak pengalaman. Saya terus terang saja dalam memimpin ini luar biasa, karena sekolah ditinggalkan di mana dari segi yang sangat mendasar sekali, di mana 8 standar, kalau sudah standar sarana dan prasarana itu sudah rokok itu sangat, namun ya kami berupaya, dan juga walaupun toh dalam standar tenaga pendidikan itu dalam jumlah guru 12 itu yang 11 itu honor semua, namun kami tangani ya alhamdulillah. Andaikan kita lihat nilai standar kelulusan itu juga rentangnya tidak, bahkan kalau kita lihat dengan rekan-rekan sekolah lain yang standar dengan sekolah kami juga tidak ketinggalan. Namun yang sangat prihatin sekali lagi tadi, setelah Bapak bilang supaya sharing dari hal-hal lain yang berkaitan dengan ini, saya lantas begitu melihat sekolah kami itu khususnya di bidang standar, khususnya di standar prasarana dan tenaga pendidikan, bahkan kami juga tidak punya TU, kami tangani sendiri, tetapi untuk outputnya dari hasil pendidikan ya saya berupaya ya tidak ketinggalan dari sekolah lain. Nah ini mungkin Pak Ilyas ini merupakan kelas sekolah dan banyak pengalaman, ya mohon barangkali untuk motivasi khususnya kepada saya pribadi yang seperti tadi kami sampaikan seperti tadi, minimal untuk
motivasi kami atau bahkan mungkin ya untuk memberi support kami ke depan akan lebih bagus. Dan saya mohon kepada rekan-rekan kelas sekolah, apalagi di situ ada Panton, ada ketua MKS saya Pak Tahir itu yang sering memberikan motivasi saya. Ya dalam hal ini saya menyamar seperti ini, saya mohon maaf barangkali kurang berkenan. Disebutkan Pak, malu saya. Iya, enggak. Jadi sekali lagi Pak Ilyas. Ternyata ada bosnya itu. Iya. Itu kesapel kok tuh. Iya. Sampai gini Pak, saya menginginkan sekali, ingin berkumpul di sekolah Panton saja, berapa kali itu juga tidak kesampaian. Mudah-mudahan untuk waktu lain. Ingin sekali, karena dalam hal ini juga di sekolah ribet, baru ya maklum lah namanya guru 12 honor semua, tidak ada TU, jadi montang-manting. Ini benar saya ngomong apa adanya. Jadi mohon kepada Pak Ilyas, walaupun toh betul apa tadi kata Bapak, nilai tugas 2 dan nilai tugas 3 itu ya barangkali buat kami itu udah standar. Namun buat saya sebenarnya belum puas barangkali mungkin antara itu dan praktek saya sampaikan saja apa adanya, itu terus terang ya belum sesuai. Namun kami kan berupaya ya secara praktek sektor itu bagus. Sekali lagi saya mohon kepada coba pengalaman Pak Ilyas dengan keberadaan sekolah KB yang seperti saya ceritakan tadi, bahkan sampai sekarang juga itu masih memprihatinkan. Minimal apa yang disampaikan Pak Ilyas bisa memotivasi kami dalam memanggul ataupun membawa sekolah ini lebih berkualitas dari segi kuantitas maupun kualitasnya akan bisa menambah. Terima kasih Pak Ilyas ataupun rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Abdullah dengan saya berarti Pak Abdullah. Apa yang disampaikan Pak Abdullah sebenarnya saya seperti melihat diri saya Pak. Iya. Karena sekolah saya juga di sekolah terpencil, bukan terpencil itu terpencil tapi nggak lagi sekarang. Karena di pemerintah tidak menyatakan itu terpencil lagi, karena dikatakan itu hanya alih transportasi aja. Pak, dulu Pak. Apa? Kata ya. Karena 3T sekolah dulu Pak. Tempat Pak Ilyas itu 3T Pak. Enggak, sekolah saya itu aksesnya agak susah Pak, karena saya harus menggunakan kapal menuju sekolah. Dan itu setelah bantuan dari USAID, jadi sekolahnya baru 2014 yang lalu, dan kami juga hanya memiliki 2 pegawai negeri Pak, yang lainnya honor. Tapi saya dapat tawaran dari dinas untuk menempatkan PNS, saya nggak mau, karena saya bilang saya susah sekali mengelola guru-guru PNS yang area, karena di tempat kami itu ada istilah itu kalau yang terpencil itu kayak dibuang gitu Pak guru-gurunya. Jadi saya lebih baik saya menolak dan saya masukkan beberapa guru itu honor. Pak Gatot Koco kan Tapi saya yakin Pak, kalau jadi diuji dulu kalau yang daerah terpencil. Ya enggak Pak, maksudnya gini, saya yakin kalau kita melakukan sesuatu yang memang benar-benar potensinya bagus akan dibaca juga oleh dinas pendidikan. Dan dalam 2 tahun ini kami sudah banyak mendapatkan ruangan Pak, laboratorium, pustakaan, bahan komputer, sarana internet. Jadi kemajuannya hampir beberapa kali lipat dari seadanya. Tapi kami juga harus menunjukkan diri. Kami harus melakukan namanya branding ya, kalau itu branding sekolah kami harus kami bentuk betul. Jadi di hadapan dinas pendidikan maupun di bupati, kami melakukan gebrakan dengan melakukan semacam branding. Sekolah kami juga beberapa kali masuk dalam pemberitaan baik TV di mana, TV di kabupaten atau di surat kabar. Jadi mereka membaca bahwa sekolah kami ternyata punya potensi. Akhirnya mereka tidak sungkan untuk melakukan kerjasama dalam pembangunan Pak. Dan kami juga beberapa kali dapat tawaran untuk bahkan saya ini dapat tawaran fasilitas laptop dan baru ini 25 buah dan mau tambahi lagi. Saya bilang nggak usah lagi tambahi Pak, itu sudah cukup, karena kami melakukan semacam kegiatan yang itu menandakan bahwa sekolah kami ada peningkatan. Jadi begitu. Jadi dibaca oleh kabupaten mungkin Pak. Jadi memang kepala sekolah itu juga harus melakukan namanya sebenarnya bukan pencitraan sih. Jadi semacam brand awareness atau kita melakukan semacam pengelolaan isu sekolah kita, sehingga
bisa dianggap baik sekolah kita dan dikenal. Tentunya dengan isu-isu yang kita bentuk adalah isu-isu peningkatan, misalnya kemampuan anak didik kita di tingkat kabupaten berlomba, atau kemampuan anak didik kita mengikuti olimpiade sains dan sebagainya, dan itu harus dibentuk, Pak. Sekolah saya tidak punya apa-apa, Pak. Sekolah saya itu background ke anak-anaknya juga anak-anak miskin sekali karena di pelosokkan, tapi dia punya kemampuan untuk keterampilan Hafsi. Kemarin kami baru tampil juga di Hafsi tingkat Kalimantan Selatan. Nah, setelah itu, Pak, sehari setelah kami tampil di YouTube, sore tadi saya ditelepon oleh Dinas Pendidikan untuk melakukan shooting, Pak, shooting tentang sekolah saya. Bupati pengen tahu sekolah saya di mana. Nah, ternyata setelah saya melakukan mengelola isu itu bahwa sekolah kami mampu tampil di Hafsi tingkat Kalimantan Selatan, sorenya saya ditelepon malah, Pak, oleh Dinas Pendidikan untuk untuk melakukan syuting. Semua sekolah saya di syuting sampai dipercaya untuk membuat guru-gurunya untuk syuting pembelajaran, Pak. Nah, mungkin di sini Alhamdulillah yang saya bisa sharingkan adalah kita harus mampu, Pak, mengelola isu sekolah kita untuk ditampilkan ke luar bahwa juga kita mampu terlepas apapun yang ada di sekolah kita. Jadi potensi. Nah, ini lagi kemampuan manajerial kita untuk melihat itu apa sih, bukannya kelemahan, apa sih potensi yang kayaknya bisa kita jual. Karena sekolah sekarang, Pak, seperti perusahaan juga kan, kita harus melakukan branding untuk sekolah kita. Jadi brandingnya bagus akan menjadi daya tarik. Apalagi sekolah swasta, Bapak Ibu ya, itu benar-benar harus di branding dengan baik sekolahnya untuk menarik anak murid masuk ke sekolah, Bapak Ibu. Mungkin itu, Pak, alhamdulillah pengalaman yang bisa saya share. Mungkin ada lagi pengalaman lain di sekolah-sekolah lain, Bapak Ibu, silakan. Pak Bambang, Pak. Oke. Silakan, Pak Bambang. Silakan, Pak Bambang. Terima kasih, Pak Ilyas. Jadi keluh kesah Pak Abdullah itu sudah pernah kami alami, Pak. Terutama yang sekarang digawangi oleh Pak Ismail Hadana. Dulu sebelum kami agak mendekat di daerah perkotaan, itu dulu juga seperti Bapak di daerah 3T, Pak. Oh. Kata-kata 3T itu, Pak, tertular, tertindas, Pak. Pokoknya sangat tidak nyaman. Oh, yeah. Jadi angkatan kami, angkatan Pak Tahir, maka Pak Tahir itu sering ledek, Pak. Pak Tahir itu paling nyaman, Pak. Diangkat langsung daerah yang enak. Gitu. Jadi gini, Pak, kuncinya Pak Muhammad Ilyas. Jadi kuncinya Pak Abdullah, kalau Pak Abdullah tadi bilang gurunya honor semua, kami waktu itu bukan honor semua, Pak. Ya, 5 tahun Pak honor semua. Sekarang kalau keadaan di SMK, kami kan di SMK, Pak. Itu yang guru honor semua itu kalau nggak salah masih ada 3 sekolah, Pak, yang gurunya yang negeri cuma 1 kepala sekolah, yang lain masih honor. Terutama yang daerah 3T. Jadi intinya ya tadi perlu adanya memunculkan potensi di daerah supaya kita terlihat dengan pejabat yang mempunyai kewenangan. Jadi kalau kita biasa-biasa saja ya didiamkan saja kan gitu. Kemudian kami mau cerita nih, Pak Ilyas, kami di daerah pinggiran. Jadi satu kecamatan dengan Pak Tahir. Kalau Pak Tahir ini SMA, Pak. Beliau sekolahnya sudah besar, kami ini kan SMK. Kalau fenomena di Kalimantan Barat, Pak, terutama di daerah Kuburaya, itu SMK itu masih kurang diminati. Nah, ini PR kami, ya, PR kami untuk SMK. Tahun yang lalu kami diikut sertakan dengan adanya SBMI, Pak. Kalau dulu namanya sekolah model. Kami juga tidak paham apa itu SBMI kan gitu. Akhirnya sedikit banyak tahu. Kemudian salah satu agendanya adalah kita harus menampilkan adanya perspektif itu, Pak. Perspektif. Dan alhamdulillah dengan adanya penguatan ini kan nanti kalau tidak salah kita disuruh
untuk presentase tentang Praktis ya. Praktik baik. tindakan baik oleh Ya. para sekolah, Pak. Ya. Nah, itu. Jadi keluhan kami Halo, Pak Bambang. Pak Bambang suaranya nggak ada Pak Bambang. Putus jaringan. Berarti keluhannya nggak ada, Pak. Jadi Suaranya tidak diizinkan sinyal kayak Pak Bambang. Putus jaringan Pak Bambang. Jaringan ya. iya. Nggak apa-apa. Sambil nunggu Pak Bambang silakan barangkali yang lain. Yang lain silakan. Nanti diingatkan keluhan Pak Bambang apa gitu. Assalamualaikum Pak Ilyas. Inggih Bu. Masih saya bertanya. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Oh iya, saya Wejonita dari SMK Pancabakti Kuburaya. Oke. Iya, ini Pak, kami yang selama ini saya keluhkan, kebetulan sekolah kami adalah satu-satunya di Kuburaya yang mempunyai jurusan pariwisata, jurusan perhotelan. Iya. Iya. Nah, sampai sekarang Pak, yang kami hadapi ini sulit untuk mendapatkan guru produktif. Nah, sekolah kami ini untuk jurusan pariwisata udah berjalan selama 10 tahun. Karena yang namanya swasta, awalnya kita mendapatkan sesuai dengan latar belakang pendidikannya, tapi banyak yang resign Pak, dengan silih berganti, ada yang ikut suami, nanti ke depannya. Nah ya, sampai sekarang kita belum bisa memaksimalkan untuk guru produktif jurusan pariwisata itu Pak. Apalagi untuk di Kalbar tidak ada perguruan tinggi untuk jurusan pariwisata. Itu aja sih Pak yang kami hadapi untuk guru produktifnya nih. Halo tes. Saya jawab Pak ya Bu ya. Iya. Kalau masalah guru mungkin itu yayasan yang benar-benar harus yang mengerti ya. Cuman saya punya pengalaman Bu. Pengalaman yang bikin saya kaget juga. Ketika saya ngambil S2 dulu di UI di Jakarta itu, ternyata dosen itu Bu, dosennya itu kalau satu mata kuliah itu diambil oleh tiga dosen. Jadi ada dosen yang akademisi, praktisi, ataupun dosen yang mempunyai misalnya gini, ketika kita mata kuliahnya kewirausahaan, itu kan dihadirkan dosen akademisi dan dosen yang memang punya usaha gitu Bu, atau bahkan dari ketua partai gitu dihadirkan. Jadi 3 dosen itu mengisi dalam satu mata kuliah, tapi bergantian tentunya. Nah, saya jadi berpikir juga, mungkin kelebihan UI di sana, dia mampu menghadirkan orang-orang yang benar-benar sudah melakukan praktik langsung. Dia menghadirkan dosen yang sudah mengetahui seluk-beluk apa itu dunia wirausaha. Mungkin ini bisa diadopsi oleh sekolah ibu. Mungkin ibu bisa mendatangkan semacam terbang, atau mungkin guru terbang lah istilahnya lah kan. Jadi ibu bisa ngambil dari orang yang benar-benar sudah melakukan kegiatan itu, yang kegiatan wisata, walaupun secara syarat akademik pendidikannya mungkin tidak memenuhi, tapi kan kita ngambil pengalamannya. Ibu bisa aja bikin syllabus yang bisa digunakan untuk berbagi pengalaman dengan muridnya. Mungkin itu Bu yang bisa saya jawab berdasarkan pengalaman saya rasakan. Kalau memungkinkan untuk Ibu lakukan di sistem pendidikan Ibu. Iya Pak. Selama ini juga udah pernah juga kita coba seperti kita bekerja sama dengan hotel untuk tenaga pengajar yang sistem terbang ataupun dari perguruan tinggi yang lain. Cuma kadang-kadang kalau kita untuk latar belakang untuk pendidikan untuk guru produktif aja yang kita miliki tetap aja, itu yang kadang-kadang kita nggak punya Pak. Iya, itu aja sih yang keluhan yang selalu kami alami gitu. Untuk di Kalimantan belum ada ya kata ya, Banjarmasin belum ada Pak. Yang banyak di Malang ya sama di Jogja kayaknya. Iya. Jadi kami kalau mau akreditasi untuk jurusan yang pariwisata itu kelemahan kami Pak. Ada gini. Iya. Iya. Ini Pak Andri mungkin adanya keluarganya mau ke Kalbar ini, mau kerja nih. Iya. Baik Pak, kalau gitu terima kasih Pak atas adanya. Iya.
Boleh aja tuh siapa yang mau kerja di di Kalbar. Ibu buka lowongan kayaknya juga. Durian dengan banyak jeruk. Abang Pak. Silakan Pak yang lain. Abang Pak, lanjut Pak. Oke Pak, Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Mungkin dengan adanya penguatan kepala sekolah Pak, kami juga membuka jurusan teknik bisnis sepeda motor Pak. Tapi kenyataan Pak, kalau di Kuburaya nih Pak, sangat langka sekali Pak untuk guru, terutama guru teknik bisnis sepeda motor atau permesin Pak. Mungkin ada channel atau apa nanti bisa digunakan kepada terutama yang di Kuburaya. Tapi kalau untuk guru-guru yang umum sih banyak, tapi untuk guru-guru yang produktif memang sangat sakit sekali Pak. Susah sekali ya kita ya. Iya. Berkaitan dengan yang tadi Pak untuk SCPMI, kami mencoba untuk membuat perspektif adalah tentang adiwiyata, tapi berbasis agrowisata Pak rencananya. Pas kebetulan tahun ini kami dipercaya dari Kementerian untuk ikut MOU tentang keunggulan sektor lainnya Pak. Gitu. Minta doanya lah gitu. Terima kasih Pak. Mungkin saya sebentar ya. Saya kasih analogi, kita kembalikan sebentar dulu ke Pak. Ke ini, ke materi ini. Ini Pak, yang 5 ini Pak. Juga ini untuk Pak Abdullah, pengelolaan SEM sekolah. Ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan media sosial untuk kita melakukan branding sekolah. Jadi jangan dianggap remeh Pak, Facebook, Instagram dan media sosial lainnya. Kita kayaknya harus melakukan pengelolaan media sosial karena ini sangat berperan sekali sekarang sebagai media membranding sekolah kita. Dan untuk memperkenalkan kegiatan sekolah kita di dinas pendidikan setempat juga kadang-kadang mereka melihat dari rekaman yang ada di media sosial. Jadi mungkin perhatian khusus di sini. Itu aja Pak, silakan kembali lagi. Tadi bisa masuk Pak. Silakan yang lain ada lagi. Di sini kayaknya curhat masalah keluh kesah sekolahnya ya Pak ya. Pak Bambang. Ikut Pak Bambang nih. Boleh? Yes. Ya silakan. Pak Bambang. Ini masih berkaitan juga dengan manajerial, wirausaha dan lain-lainnya Pak ya. Tidak masalah. Ya Pak Anton. Ada apa Pak Anton? Ya Pak Anton, silakan. Suaranya nggak terdengar Pak? Ya Pak Anton. Anton, suaranya masih tidak terdengar Pak. Saya kepala sekolah Halo, Pak Anton. Ya. Kepala sekolah SMK, tapi jurusan saya jurusan ekonomi, manajemen, akuntansi dan pemasaran serta multimedia. Kami kan biasa berkumpul MKKS juga. Mungkin Bapak bisa hubungi kepala sekolah PGRI Pak, yang di Ale Anyang. Dia ada jurusan sepeda motor, dia sekolah sepeda motor, dia kerjasama dengan Honda, Astra. Nah. Jadi Astra sediakan beberapa motor sampel di sekolahnya, dan kadang-kadang ada teknisi dari Astra yang pergi ke sekolah untuk memberikan materi juga. Untuk Pak Bambang punya atau siapa Pak Anton? Bambang ya. Ya bisa kunjung ke sana di Alianyang, Jalan Alianyang dekat yang pekuburan Pak. SMK PGRI. Jalan penjara berarti Pak ya? Ya masuk dari jalan penjara Pak. Jalan Alianyang. Jalan penjara dekat pekuburan. Horor sekali. Lengkap. Ya. Mungkin ada yang lain lagi, silakan Bapak Ibu, kita nanti ada yang tampil ya. Kita ada bayangan mungkin. Nanti yang tampil Pak. Ya, silakan. Silakan yang lain barangkali ada yang mau disampaikan. Jadi busnya Pak Tahir sini ya, ya. Ketua MKKS Pak. Diralat Pak, diralat. Nanti terwakili sama Pak Tahir semua itu. Iya
Iya Pak, masa nggak bisa anak kita kan hanya anak buah Pak. Saya kan saya rakyat Pak. Ini tergantungnya dari dinas juga Pak, karena kita juga telah mengajukan teman-teman itu masalah sarana dan prasarananya, dan juga masalah tendiknya itu Pak, tenaga pendidikannya itu memang ada sedikit miss lah mungkin ya Pak ya, dengan dinas itu, sedangkan di gubernurnya atau di bagian kepegawaian itu kadang-kadang dia tidak punya data, sehingga guru-gurunya itu ya penempatannya kurang pas. Nah itu yang lagi kadang-kadang kita juga diskusi dengan dinas melalui MKKS Pak. Iya. Itu baik untuk sarana-prasarana yang ada di sekolah yang telah disampaikan oleh Pak Abdullah, Pak Samsudin dan yang lainnya itu. Memang Kalimantan Barat ini kan luas sehingga susah sekali untuk memberikan keadilan istilahnya. Jadi, ya seperti itu Pak yang kita alami di tempat kita. Kadang-kadang saya aja kalau kita ngajukan itu ya Pak ini kita luas Pak, mungkin kita bagi ke tempat yang lain katanya gitu. Itu kayaknya masalah juga Pak, masalah kita semua juga di tempat kami juga begitu Pak. Ya. Kalau secara data kan guru itu banyak, cuman distribusinya yang tidak merata. Ya. Bahkan tahun 2012 data itu Pak untuk SMP itu ya, itu Indonesia kelebihan 1,9 juta guru Pak untuk SMP. Ya. Kelebihan Pak. Cuma ada di bagian-bagian lain malah kekurangan guru karena memang distribusinya kurang bagus masih. Pemerataan Pak. Pemerataan guru itu. Ya, kita belum bicara kualitas lagi ya, pemerataan udah kacau ya. Semoga kita lebih baik lagi. Kualitas kita lagi itu yang agak susah Pak. Iya. Karena dunia politik digabung dengan dunia pendidikan ini nggak sinkron. Agak susah ya. Tapi yang baik itu Pak Tahir, karena saya dapat dapat bantuan. Kalau yang swasta nih hanya mengemis Pak, nggak pernah dapat. Betul nggak Pak Tahir? Iya, gini masalahnya Pak. Apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Elias itu sebagai motivator kita, memang benar Pak. Kita harus juga menampilkan siswa kita. Kita bisa juga menonjolkan sekolah kita, sehingga kita dipandang oleh pemimpin-pemimpin kita yang di atas, stakeholder kita yang di atas. Nah, kadang-kadang juga kita bisa ke orang tua mendapatkan ya fasilitas tersebut dengan program-program yang kita sampaikan tadi, dan juga kita dipandang oleh dunia luar istilahnya, kita berprestasi. Nah, pemerintah juga akan membantu kita seperti itu. Nah, inilah kita mungkin di dalam manajerial ini, kita selaku kepala sekolah emang dituntut untuk bisa memanage sekolah kita dengan baik, sehingga kita bisa menampilkan sekolah kita keluar. Saya berikan contoh misalnya di sekolah di Kuburaya ada, karena sering dapatkan prestasi-prestasi anaknya, ya sekolah itu diperhatikan oleh pemerintah. Ya kita nggak sebutkan di mana. Apa yang disampaikan oleh Bapak memang benar adanya. Itu aja kawan-kawan kalau kita ingin ya sedikit banyak. Memang kalau kita mendapatkan bantuan itu, misalnya kita nggak punya apa-apa, ya kita mau berprestasi juga nggak bisa Pak. Ini dilemanya nih Pak lihat. Sudah nggak punya apa-apa, mana bisa mau berprestasi? Itulah juga kendala dari kawan-kawan kita yang di swasta itu. Bukan nggak kita merendahkan, tidak. Karena kita dari negeri, kita difasilitasi memang dari pemerintah. Nah, kalau yang swasta ini kan dari yayasannya. Oke Pak, saya masuk Pak ya. Ya. Ini masalah kita nih Pak, saya sekolah saya SMA Untalulum berbasis pondok pesantren Pak. Masalahnya di sini Pak, kita banyak kendala di faktor yayasan Pak. Karena ketika hal-hal ada masalah, itu harus menyangkut masalah yayasan. Kepalanya hanya di bawah yayasan Pak. Sebenarnya kalau kita melihat dari juknis
itu bahwa kepala sekolah itu memang di atas. Cuman kalau ketika ada berbasis yayasan ini, ujung-ujung kepalanya di bawah sekolahnya. Masalahnya di sini, Pak. Kadang ini kecenderungan punya saya sendiri sih, Pak. Mungkin Pak Zaini, Pak Masku udah tahu masalah saya, Pak. Masalah yayasan saya ini, malahan saya ini memang itu hampir-hampir mau dipecat, Pak. Masalahnya mungkin saya memang orangnya kritis, Pak. Kritis dalam bahkan administrasi, Pak. Karena itu memang harus betul-betul dilaksanakan yang aturan yang oleh dinas oleh Pak Menteri ini. Cuman kadang yayasan ini maunya sendiri, Pak. Dia ini egonya kuat. Jadi tidak mau diatur oleh siapapun. Tapi kita harus juga mengikuti aturan yang ada di pendidikan. Jadi kalau ibaratkan negeri banyak ngeluh, saya alhamdulillah sih. Swasta juga banyak ngeluh juga, lebih banyak ngeluhnya daripada negerinya, Pak. Nah, kalau masalah ya terus terang, alhamdulillah kami 2018 baru dapat bantuan, Pak, komputer 20 unit dari Dinas Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi barengan punya SMA apa itu suku Buraya ada 12 sekolah, swasta cuma satu, Pak. Saya sendiri, yang lainnya negeri. Jadi kalau untuk tahun ini tak tahu lah mana yang dapat, saya kurang tahu. Ini, Pak, masalahnya di sekolah saya, Pak. Jadi sekolah yayasan dengan kepala sekolah itu tidak maksudnya tidak bersinambungan, beda gitu. Yayasan minta ini, kita minta ini, itu beda. Karena keuangan, sarana prasarana keuangan itu diambil oleh yayasan, Pak. Kepala sekolah tidak bisa mengelola, Pak. Jadi saling minta berarti. Jadi ini aja, Pak, kita modal sendiri, Pak. Kalau Pak Zaini gampang, Pak, tinggal minta blok lah. Karena dia yang megang keuangan, Pak. Kalau saya, Pak, pakai uang pribadi sendiri dulu, Pak. Nanti kalau ada bos sekolah baru, Pak, dibayar, Pak. Mungkin ini aja, Pak. Pak Sam, sebenarnya dimanapun kita berada, di sekolah apapun punya tantangan dan masalah masing-masing, ya kan, begitu. Cuma kemampuan kita untuk meminimalkan masalah itu, itulah tuntutan sebagai kepala sekolah. Kemampuan kita untuk berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan stakeholder yang ada, kemampuan untuk berhubungan dengan dinas pendidikan setempat, dengan orang tua, dengan yayasan, itulah kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Lepas itu masalahnya apapun ya harus begitu kepala sekolah dituntut. Kalau kita bicara swasta, mungkin yang negeri mengatakan swasta akan lebih mudah, akan lebih lincah untuk mencari dana, begitu kan? Kalau yang negeri katakan itu kan, wah swasta enak, lebih lincah cari dana. Cuma yang swasta akan bilang, negeri enak, ada tuannya kan, minta dana begitu. Ya masing-masing sih punya masalah dan kelebihan masing-masing. Cuma intinya sekolah, Bapak Ibu, itu kembali kepada peserta didik kita. Karena peserta didik kita yang merupakan jadi kasarnya lah, jadi harga jual kita di masyarakat. Karena evaluasi terakhir dari sekolah adalah anak didik kita. Kalau anak didik kita mampu bersaing, ya akan lebih mudah kita untuk mendapatkan siswa-siswi yang banyak dan akan mempengaruhi keuangan sekolah juga kan nantinya. Disebut kemampuan range-seeking itu namanya, untuk kemampuan kita dalam berhubungan dengan pejabat atau stakeholder di atas kita untuk meyakinkan bahwa sekolah kita memang layak untuk dibantu. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa pengelolaan isu penting banget bagi sekolah kita, atau mungkin pencitraan atau branding. Istilahnya branding sekolah kita sangat penting sekali, karena itulah yang akan dilihat oleh orang luar dari sekolah kita. Branding termasuk diantaranya adalah kualitas dari mutu lulusan murid kita. Branding juga termasuk pencapaian kita dalam bidang lomba-lomba atau prestasi lain yang bisa kita raih, walaupun itu kecil sekali. Kadang-kadang itu berpengaruh betul bagi sekolah kita. Potensi kita yang ada manfaatkan aja, benar-benar dimanfaatkan. Nantinya itu bisa menjadi sesuatu yang membesarkan kita malah.
Tuan, nggih. Kadang-kadang kita jadi kita pilih aja masalah itu. Kalau masalah itu memang tidak bisa kita pengaruhi, ya tinggalkan aja. Kita fokus saja masalah yang bisa kita pengaruhi. Kayak Pak Samsudin tadi kan, kebijakan yayasan, ya Pak Samsudin tidak akan bisa mencampur aduk. Tapi yang bisa Pak Samsudin lakukan adalah di sekolahannya harus benar-benar dikelola dengan baik tentunya, dan akan menjadi citra juga bagi Pak Samsudin. Sekolah. Oke. Satu lagi Pak dari saya, boleh nggak Pak? Ya, silakan Pak. Pak Tahir Pak ya. Ya. Andre. Boleh Pak. Pak, saya kembali ke sekolah saya nih Pak, karena saya dulu di situ pernah jadi wakil kesiswaan, tetapi sekarang pulang lagi jadi kepala sekolah Pak di situ Pak, di SMA 10 Kakak Pak. Dari dulu Pak, SMA 1 Sungai Kakap itu kalau di bidang akademik siswanya kurang suka gitu Pak, kurang suka. Tapi kalau dia di bidang ekstra misalnya gaya fisik ya Pak ya, olahraga, pramuka atau hal-hal yang lain, silat, karate, itu mereka pada motivasinya tinggi. Nah cuman saya ingin menggerakkan di sektor tadi itu Pak, di sektor akademiknya yang akan saya angkat nanti di Ban Baik ini adalah gurunya itu diberikan metode pengajaran yang baik untuk bisa memotivasi siswa untuk belajar lebih baik. Nah, ini Pak, dari dulu saya juga merasa malu karena sudah hampir 3 tahun saya berada di sana. Kami gagal untuk bisa tampil di tingkat nasional, gitu, Pak. Kalau di provinsi kami bisa masuk sampai provinsi, tetapi di tingkat untuk mewakili provinsi ke nasional ini kami gagal. Nah ini dari dulu kecenderungan siswanya ini kalau dikasih bola itu lebih suka dia Pak daripada dikasihkan buku Pak, gitu maksud saya. Nah ini Pak, mohon mungkin Bapak, tadi kan Bapak bilang buatlah budaya sekolah. Sudah saya buat budaya sekolah itu masuk tepat waktu. Aku bilang juga malu datang terlambat. Nah, siswanya juga ada datang terlambat. Kadang-kadang kita mau kasih hukuman Pak. Hukuman itu kadang-kadang saya mulai dari hukuman yang bersifat akademik sampai fisik Pak. Saya jemur. Saya suruh dia ngarang, kadang-kadang saya suruh apa, tetapi nggak jerak-jerak juga dia. Nah, karena tadi itu Pak, mohon maaf, saya tidak menceritakan kejelekan dari pendidiknya. Nah, tadi pendidiknya itu saya bilang mengajarnya itu masih monoton, menggunakan ya metode ceramah. Walaupun itu metode ceramah itu boleh, tetapi saya lihat terlalu monoton. Tidak ada variasi di dalam penyampaian pembelajaran kepada siswa. Nah ini Pak yang membuat saya sampai sekarang Pak, udah mau 4 tahun nih Pak, belum bisa tampil ke nasional Pak. Mudah-mudahan dengan ini ada doa Bapak untuk saya, anak saya bisa tampil nasional. Ya. Bidang akademik Pak, kalau di bidang olahraga alhamdulillah pernah karate juara, silat pernah juara 1 Pak. Itu ini, aja Pak, terima kasih. Oke, sebelum saya jawab, ini mungkin yang terakhir, habis ini kita berikutnya adalah presentasi ya. Ini terakhir Pak. Oke Pak Tahir. Seperti Bapak paparkan tadi, saya bisa menangkap Pak. Ternyata di sekolah Bapak itu yang banyak berprestasi di bidang fisik Pak ya. Ada hal yang sering kita lakukan Pak di guru kita ketika memulai kelas baru Pak. Namanya analisis gaya belajar Pak. Analisis apa Pak? Gaya belajar. Gaya belajar. Gaya belajar. Kita kan mempunyai 3 gaya belajar Pak. Auditorial, visual, sama kinestik. Nah, kadang-kadang ini kita lupakan, guru kita melupakannya Pak. Akhirnya ketika proses pembelajaran terjadi itu tidak maksimal. Yang suka visual diajarkan dengan kinestik nggak bisa masuk.
yang kinestik gaya belajarnya diajari dengan gaya visual yang nggak bisa masuk. Disinilah berfungsi bimbingan konseling untuk menganalisis ketika dia mau kelas 1 baru jadi baru langsung dianalisis oleh konseling atau BIKA untuk melihat gaya belajarnya. Setelah itu bisa dikelompokkan bahwa murid ini kecenderungan gaya belajarnya begini, murid ini gaya belajarnya begini. Lalu nanti di kelas itu dibagi, Pak. Sebenarnya bisa dicampur 3 gaya belajar itu. Cuman ketika guru itu memberikan treatment pembelajaran atau membuat skenario pembelajaran, itu harus sesuai dengan gaya belajar itu. Nah, itu kadang-kadang yang sering sekali kita lupakan. Sehingga kita bertanya-tanya ketika kita melakukan treatment macam-macam, kok nggak masuk-masuk nih pelajarannya, nggak secara akademik kok nggak nyambung-nyambung. Tapi ternyata kita melakukan kesalahan yang secara beruntun. Kita tidak mengetahui gaya belajar siswa itu apa, yang dibutuhkan itu apa, gitu. Jadi kita seperti apa? Seperti ya kasarnya gini, kita seperti mengajari ikan untuk berlari itu, Pak. Gitu. Jadi sesuai, Pak, ya. Sesuai. Jadi itu mungkin yang paling dasar sekali ketika siswa baru itu sudah dipetakan, Pak, dipetakan. Di posisi mic harus ada tanda merah ya. Gaya belajar begini. Nah, hasil pemetaan ini nanti membuat jadi dasar ketika kita membuat skenario pembelajaran, membuat misalnya anak ini memang sukanya nggak mungkin lah diajak untuk olahraga dengan baik, nggak mungkin mungkin itu ya jawabannya Pak Tahir. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya sesuai jadwal kita. Peserta dipersilakan mewakili untuk melakukan presentasi mengenai 3 materi tadi. Walaupun kita sudah mengulas banyak, bersinggungan juga dengan materi ini, cuma secara formal kita melakukannya. Jadi silakan Bapak Ibu ada yang mewakili untuk mengulas materi manajerial, supervisi dan kewirausahaan. Mungkin 3 orang ya. Jadi manajerial dulu, supervisi dan kewirausahaan. Gayanya kayak tadi aja, Pak. Kita butuh turunnya bercerita aja, tapi kita fokus pada masalah manajerial dulu pertama kali. Oke, silakan. Ada yang mewakili? Izin, Pak. Oke. Manajerial saya ingin tampilkan mempresentasikan. Ya, silakan. Ini dia hamlasan. nih. Nah, ini bantuan ini ada masuk. Oh itu saya. Silakan, Pak. Masuk aja. Oh iya. Sudah bisa dikumpulkan. Orientasi sekolah kan ada juga. Kenapa boleh nggak turun nih? Benar kalau mau jam 2 boleh turun dari nggak 2? Body tuh mana? Sini body tuh. Pasti dia akan ngepas ini. Lakukan. Mungkin biasa lewat itu ya. Itu enggak konsen. Silakan terus deh. Materi. Bentar. Dia bencana deh. Ya, silakan. Manajerial. Baik, Bapak, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Jadi saya ingin coba menampilkan tentang hasil refleksi pendalaman bahan pembelajaran kita. Mungkin kita akan bersama-sama sharing, kita akan berbagi. Kali ini saya mungkin akan membahas materi tentang manajerial. Jadi Bapak Ibu, resume hasil eksplorasi materi yang sudah berhasil saya buat adalah sebagai berikut, bahwa tugas manajerial kepala sekolah itu ada 5. Pertama adalah menyusun program sekolah. Jadi salah satu rincian tugas manajerial kepala sekolah adalah merencanakan program sekolah. Yang kita kenal perencanaan tersebut
kita sebut sebagai rencana kerja sekolah atau RKAS. Dengan tugas manajerial kedua adalah pengelolaan standar nasional pendidikan, di mana SNP memiliki fungsi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Nah, di mana standar nasional pendidikan itu seperti kita ketahui bersama ada 8, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, kemudian standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Ini merupakan bagian tugas kita kepala sekolah sebagai manajer atau tugas manajerial. Selanjutnya tugas manajerial kepala sekolah adalah melakukan pengawasan dan evaluasi yang kita sebut sebagai istilah umumnya adalah MONEF. Nah, agar bisa melaksanakan MONEF dengan baik, kepala sekolah memang harus memiliki konsep tahapan dan fungsi dari tahapan MONEF. Selanjutnya, tugas manajerial sekolah yang keempat adalah kepemimpinan sekolah. Pertama, kepala sekolah sebagai pemimpin pelajaran dan kepala sekolah sebagai agen perubahan. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yang kelima, pengelolaan SIM sekolah. SIM di sini dimaksudkan adalah sistem informasi, adalah jaringan prosedur pengelolaan manajemen dari mulai pengumpulan data, pengolahan data, penyimpan data, pengambilan data, serta penyebaran informasi dengan menggunakan peralatan yang tepat. Nah, sistem informasi manajemen atau SIM memiliki banyak manfaat bagi pihak manajemen maupun untuk organisasi sekolah secara keseluruhan. Jadi Bapak Ibu, hasil resume saya dalam hal manajerial adalah ada 5 hal tugas manajerial kepala sekolah. Jadi di sini hal baru yang mungkin saya peroleh adalah bahwa dengan memahami tugas manajerial kepala sekolah memahami tugas manajerial kepala sekolah secara utuh, sehingga di dalam kita melaksanakan tugas kita memang tahu tugas kita pertama sebagai pemimpin dan sebagai seorang manajer. Jadi barangkali itu Pak Ilyas tentang tugas manajer kepala sekolah yang bisa saya sampaikan. Untuk kewirausahaan dan lainnya mungkin teman lain akan berbagi membahas masalah ini. Terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, silakan apa kita tanggapi atau Terima kasih Pak Di. Silakan. Kasih nama bos. Ditanggapi teman-teman. Nah itu lagi ya Pak kan. Tadi paparannya kondisi dia yang akan tanggung kita jauh dari kondisi ideal itu. Seperti permasalahan hadapi diskusi kita tadi. Ada yang lain kah menanggapi? Silakan. Tampilkan lagi Pak, kawan mau. Ya, silakan tampilkan lagi. Mungkin teman-teman mau menanggapinya. Silakan Pak, di-share lagi. Ya. Di-share lagi ya. Kan lu nanggapi Pak, udah dicabut tuh. Tanggapi. Baik. Ya, ditampilkan ke atas Pak. Tahir. Kan teman yang mau nanggapi itu. Oh ya, baik. Pada intinya di sini kita meresume hasil eksplorasi pendalaman materi kita, yaitu pertama adalah tentang manajerial. Silakan teman-teman, barangkali ada yang bisa kita diskusikan. Mbak. Coba turunin Mbak. Lagi ya Pak.
Kayaknya udah semua. Sedikit aja Pak. Jadi Berarti lebih itu tambahan dari saya, Pak mungkin Pak. Baik. Mungkin terlalu panjang kali Itu, kan? ya. Mungkin perlu di sederhanakan lagi. Kalau bangku ini Komunikasi saya boleh nih nanti nih saya sederhanakan dan saya buat untuk tugas saya. Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Ibu-ibunya banyak diam, ibu-ibunya nih. Ibu pikir dia Pak, lagi ibu pikir dia Pak. Ibu-ibunya silakan komentar. Ya. Saya boleh ya Pak ya? Saya boleh tanya Pak, boleh tanya. Silakan. Kalau kita lihat di hasil resume itu kan menurut saya pribadi, pemahaman saya memang sudah betul seperti itu. Cuma yang ingin saya tanyakan, hal baru yang didapat itu apakah secara umum seperti itu apa tidak dispesifikasi gitu Pak? Hal baru itu kan kalau punya Pak Rusli ini kan kepala sekolah bisa memahami secara utuh apa itu tugas di manajerialnya. Maksud saya hal baru yang didapat oleh kepala sekolah itu apa cukup umum seperti itu apa tidak dirincikan lagi itu loh Pak. Ya, terima kasih. Gimana Pak Rusli? Menanggapi dulu ya? Ya lah. Ya. Silakan Pak menanggapi dari Baik Pak Zaini, mungkin ini adalah apa ya? Sesuatu yang saya ungkapkan secara normatif bahwa ini sebagian mungkin Pak itu sudah biasa, namun kadangkala kita belum bisa memahami tugas manajerial kita secara utuh Pak. Dan yang kita laksanakan pun barangkali masih sebagian-sebagian atau parsial. Maka bagi saya dengan memahami materi ini, hal yang baru saya temukan di sini adalah kita bisa memahami tugas manajerial secara utuh. Ini yang bagi saya adalah hal yang baru karena mungkin selama ini sebelum kita melakukan pendalaman materi ini kita belum bisa secara utuh lah memahami tugas manajerial kepala sekolah. Nah, namun bagi teman-teman mungkin bisa menyimpulkan dengan hal-hal yang spesifik, tentunya itu akan sangat baik Pak Jaini. Mungkin ada hal khusus yang bisa Pak Jaini sampaikan, ini justru menjadi sharing kita, menambah wawasan dan menambah hasanah pengetahuan kita bersama. Barangkali seperti itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Ya, silahkan yang lainnya mau menanggapi. Maksud saya begini Pak. Saya sebenarnya belum selesai, cuma yang saya pahami di hal baru yang kita dapat itu, contoh satu, kemampuan penting dimiliki oleh setiap kepala sekolah. Dua, kepala sekolah itu mampu mengorganisasikan, memanajemen waktu. Maksudnya apakah cukup, ya bertanya juga sama Pak Elia, apakah cukup secara umum seperti itu apa harus dirincikan lagi gitu Pak? Nah, ini kesempatan baik menurut saya untuk memperbaiki tugas kita sebelum diupload ya Pak. Mohon arahnya Pak Ilyas. Ini perlu ditanyakan juga nih Pak Ilyas. Apakah hal yang baru ini kita dapatkan dari hasil membaca tadi atau berdasarkan hasil diskusi kita atau bagaimana ya Pak ya, hal baru ini yang kita tuangkan di sini nih yang dapat kita peroleh nih. Kalau di bacaan itu kan mungkin ya pernah kita baca, kita itu kan berarti bukan hal baru istilahnya. Seperti 8 standar atau pengelolaan sekolah atau membuat program RKS atau apa segala hal. Nah ini yang menurut kita soal baru ini apakah dalam bacaan itu atau di konteks apa Pak istilahnya luar lah, ekstra. Oke. Pak Tahir, ini tugas kejar tayang loh Pak Is. Ya, benar. Gini Pak Ilyas, sebelum dijawab karena benar juga kata Pak Tahir karena di bagian nomor 4 itu bagian bawah ada latihan studi kasus Pak. Kalau kita hanya mengacu pada bacaan yang
yang disediakan oleh LMS itu kan kita harus memunculkan studi kasus di kolom nomor 4 yang di bawah itu. Contoh studi kasus kayak ini, kayak Pak Samsudin studi kasusnya tentang yayasan, terus studi kasus malah ngerepek begini, mungkin saya jawab ya. Ya. Kita dari awal melakukan tugas 2 itu dan tugas selanjutnya itu merupakan bagian dari kita melakukan kompetensi kepala sekolah, termasuk manajerial. Misalnya tugas 2 itu kan kita benar-benar dituntut mampu menganalisis permasalahan di sekolah. Itu juga merupakan bagian dari manajerial. Jadi kita ini di dalam pelatihan ini kita seperti melakukan pengalaman belajar. Jadi hal baru itu bisa aja dari mana aja, dari kita diskusi, dari yang Bapak Ibu melakukan tugas, tuliskan aja. Yang di buku itu kan, di materi itu kan kondisi ideal. Nah, setelah beberapa hari kita melakukan membaca materi itu dan melakukan di tugas 2 dan melakukan tulisan praktik baik, Bapak Ibu akan mengerti bahwa ada hal baru ternyata yang selama ini kita lakukan juga termasuk manajerial mungkin, atau selama ini yang kita lakukan ternyata lepas dari bentuk manajerial mungkin begitu. Jadi pengalaman Bapak selama ini dibandingkan dengan materi yang ada, yang kondisi dia diharapkan dituangkan aja dalam tugas itu Bapak Ibu, terutama yang kita lakukan, diskusi yang kita lakukan selama ini. Itu mungkin jawabannya. Jadi tidak harus Ibu mengulas buku itu aja, cuma juga yang selama ini kita lakukan. Ya. Nanti kalau hanya mengulas buku itu malah kita mereferensi buku jadinya kan. Jadi yang selama ini kita lakukan ini itu. Lumayan Pak ya. Ya silakan, mungkin ada yang lain. Mungkin mau menanyakan lagi tadi kan penjelasan Bapak, hal apa setelah membaca mungkin ada sesuatu yang kita baru tahu gitu kan, oh ternyata ini ya yang harus dilakukan di sekolah dan selama ini belum pernah kita lakukan. Apakah seperti itu Pak, maksudnya hal baru yang diperoleh? Bisa juga Bu, bisa juga. Kalau kita kan sebenarnya gini, apa yang ada itu kan ditulis itu kan kondisi ideal yang diharapkan. Nah, kita bandingkan aja dengan selama ini kita lakukan. Nah, ketika itu, oh ternyata begini, ada yang harusnya kita lakukan, ternyata selama ini tidak lakukan. Itu menjadi hal baru, Bu, gitu. Bapak menemukan teman-teman begitu, ya. Gitu. Jadi bukan hal yang baru kita ketahui, tapi hal baru yang yang belum kita lakukan mungkin Pak ya, yang memang kita nggak tahu sebelumnya. Pokoknya kita menambah pengalaman, menambah pengetahuan dari hasil kegiatan kita ini, dari tugas-tugas kita, gitu kan. Karena secara tidak langsung Bapak Ibu sudah melakukan kompetensi manajerial ketika Bapak Ibu melakukan tugas-tugas itu, tugas bikin praktik baik, tugas bikin tugas 2 itu menganalisis, itu kan bagian dari fungsi manajerial sebenarnya. Mungkin begitu Bu. Ya silakan. Ada pertanyaan lain? Kalau enggak kita berlanjut pada supervisi. Ada yang mewakili kah? Asal agamanya. Pak Anton, gimana Pak Anton? Ketika pun yang nggak akan melakukan tindakan. Supaya aku pun tapi saya belum Pak. Ya, saya belum Pak. saya mau adopsi jatuh itu. Proses semua Pak. Saya mau adopsi ya. Bu Yuli kayaknya udah Bu Yuli ya. Saya belum Pak, belum saya upload malah. Nah, maksudnya belum selesai saya buat Pak. Paling tidak konsep sudah Bu Yuli. Belum Pak, saya. Ini kayaknya nih ibu-ibu yang mewakili nih. Nah, Pak jujur saya belum menuangkannya di lembar kerja. Baca pun baru sekilas Pak. Tentang supervisi ya Pak ya. Iya. Silakan. Tapi mungkin sharing lah Pak ya. Mungkin yang lain jujur saya ini kan kepala sekolah baru juga Pak sebenarnya. Jadi lebih banyak butuh sharing-sharing dari kepala sekolah. Tapi oke Bu. Enggak. Kalau terkait dengan supervisi dari bahan bacaan, kalau dibaca sekilas kan yang namanya supervisi itu proses untuk yang saya ingat ya ketika pradiklat, supervisi itu bukan proses penilaian kinerja guru maupun tenaga pendidikan, tapi lebih ke bagaimana kita membantu guru kita untuk memperbaiki pembelajarannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam konsep supervisi itu
kita perlu membuat perencanaan program supervisi, kemudian melaksanakan program supervisi dan melakukan tindak lanjut dari hasil supervisi tersebut. Nah, jadi supervisi itu tidak hanya dilakukan kepada guru, tapi juga dilakukan juga kepada tenaga kependidikan di sekolah kita, misalnya kepada TU, tenaga perpustakaan, tenaga lab dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak secara ringkasnya. Silakan yang lain ada pengalaman tentang supervisi di sekolahan. Supervisi itu apakah oleh pengawas atau kepala sekolah? Karena kalau dulu ini saya ini supervisi itu langsung oleh pengawas tuh. Oh, silakan. Begini Pak. Tuh, nah, Din, kepala sekolah juga sebagai supervisor kok ada ya Mas Din. Betul Pak, saya oleh pengawas langsung Pak. Jadi guru itu dari supervisi oleh pengawas, ya dengan saya juga gitu. Iya. Udah 5 kali dah Pak. Ya, selain pengawas Pak Samsudin, kepala sekolah juga harus mensupervisi guru. Iya. Tapi mungkin gini Pak Zaini, itu mungkin barangkali untuk Pak Samsudin kan. Terlalu marah sama yayasan paling. Enggak, begini Bapak Ibu, memang dalam kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah ada masuk namanya kompetensi pengawasan supervisi itu bagian penting juga yang harus dimiliki kepala sekolah. Jadi seperti dibilang oleh Ibu Yuli tadi, ya supervisi itu idealnya memang kita menjadi partner bagi guru untuk memperbaiki kinerjanya dalam proses belajar mengajar gitu. Cuma namanya mengevaluasi juga kan, kita harus punya alat ukur juga. Jadi terlepas itu kita ketahui atau tidak, untuk mengetahui kemajuan dari proses pembelajaran guru kita harus mempunyai juga alat ukur Bu Juli, ya kan? Jadi secara tidak langsung kita juga harus mengevaluasi. Karena dari itulah kita bisa membuat refleksi atau perbaikan akan datang bagi guru itu. Cuman memang di tempat kita ini kan supervisi ada 2 macam ya, supervisi biasa ada supervisi klinis namanya. Kalau supervisi klinis itu memang guru itu datang ke pengawas untuk melakukan perbaikan gitu. Jadi seperti pasien ke dokter gitu, harusnya begitu memang. Jadi kalau kita jarang sekali guru mau begitu ya. Kalau harusnya memang begitu, ketika guru itu ada merasakan ketidaknyamanan dalam mengajar atau ketika dia punya masalah dalam mengajar, harusnya dia datang ke pengawas untuk minta di supervisi, perbaiki. Namanya supervisi klinis kalau tidak salah. Nah, di kita mungkin budaya itu belum ada. Tapi intinya Pak Samsudin, kita sebagai kepala sekolah ya harus punya kompetensi itu, melakukan pengawasan juga dengan guru-guru kita supaya kita bisa mengevaluasi dan menjadi nanti bisa kita tingkatkan lagi dari evaluasi itu sekolah kita. Mungkin begitu. Silakan yang lain Bapak Ibu. Ya, kalau presentasi wajib 2 orang ya Pak ya. Barangkali waktunya kan 20 menit lagi Pak. Oh ya. Habis ini apa kita? Habis ini hari ini sampai ini aja. Paling nanti ada tes awal. Itu masuk dia no Pak. Sorry bukan ya. Sekarang Mas kita ini aja refleksi aja. Oh. Itu yang tes awal besok hari Senin. Yang isi angket masuk di 2 jam ini kah? Masih di LMS ada kan? Hari ini kita sampai lihat ya. Pak, presentasinya ada ini lagi nggak Pak? Ada yang mau wakil lagi nggak? Di bangunan harusnya ada yang masalah alas. Umpan balik di jam ini juga ya? Pas datang lagi. Bentar, saya langsung itu ya. Disolkan Bapak ya. Ya silakan Bapak Ibu. Ya. Satu lagi ya, terakhir ya. Ya, untuk untuk apa? Kewirausahaan mungkin ada yang mau kili. Silakan. Diskusikan. Tinggal masih 1. Ya silakan Bapak Ibu. Iya Pak. Ya, silakan Ibu Nimatus. Saya kemarin chat. Maaf. Waktu sholat dulu. Takut. Karena berhenti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya ingin menjabarkan tentang resume pengembangan kewirausahaan. Menurut saya, kepala sekolah yang memiliki jiwa wirausaha pada umumnya mempunyai tujuan dan harapan tertentu yang dijabarkan dalam visi, misi, tujuan, dan rencana strategis yang realistik. Realistik berarti tujuan disesuaikan dengan sumber daya pendukung yang dimiliki di sekolah. Semakin jelas tujuan yang ditetapkan, maka semakin besar peluang untuk dapat meraih. Dengan demikian, kepala sekolah yang berjiwa wirausaha harus memiliki tujuan yang jelas. Pandai deh Pak, nyari dia. Silakan lanjutkan. Tujuan yang jelas memutar Pak, aku tidak bisa. Tujuan yang jelas untuk mengukur. Bentar Pak ya, ngapa tidak bisa turun? Untuk mengukur dalam pengembangan sekolah. Mungkin menurut saya untuk pengembangan kewirausahaan itu, terus hal yang baru yaitu kemampuan kepala sekolah yang berjiwa wirausaha dalam berinovasi sangat menentukan keberhasilan sekolah yang dipimpinnya. Karena kepala sekolah yang tersebut mampu menyikapi kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat yang akan jasa pendidikan bagi anak-anaknya yang sekolah di tempat kita. Mungkin dari saya pemaparan tentang pengembangan kewirausahaan itu loh Pak. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang menanggapi? Silakan Bapak Ibu. Kan? Mungkin kalau ada kepala sekolah yang bisa memberikan contoh real program kewirausahaan di sekolah, ya, mungkin boleh. Saya bertanya Pak, bukan ingin memberikan. Iya. Karena masih bingung juga sih sebenarnya bagaimana sih contoh real program kewirausahaan di sekolah. Silakan Bapak Ibu. Kalau boleh saya menjawab Pak Ilyas? Iya, silakan Bu. Kalau untuk di sekolah kami, kebetulan karena sekolahan kami itu naungannya yayasan juga, terus kami itu mempunyai lokasi tanah yang begitu luas, dan kami notabene lingkungan pondok pesantren. Jadi untuk mensikapi tanah yang masih ada tanah di sekitaran sekolah kami, jadi kami sudah mulai membuat perasaan berupa kebun Pak. Jadi nanti apabila kebun sayur-sayuran itu bisa dimanfaatkan untuk anak-anak kami yang ada di lingkungan pondok pesantren, dan sekalian mengajar anak-anak bagaimana cara pemasarannya nanti apabila kebun itu berhasil dipanen. Mungkin salah satu tujuan kewirausahaan kami atau usaha kewirausahaan kami di sekolah salah satunya itu. Ya, ada yang lain lagi menanggapi? Ini itu contohnya Ibu Yuli. Terima kasih Bu Miswah atas contohnya. Silahkan. Apa udah cukup? Kegiatan diklat. Ya Bapak Ibu ya, intinya kewirausahaan itu adalah kita melihat potensi yang ada di sekolah kita untuk mengembangkan sekolah kita. Potensi apapun itu tidak hanya potensi dalam fisik, juga potensi yang lain-lain yang intinya bisa kita kembangkan untuk menjadi kemajuan sekolah kita sebagai sebuah organisasi. Mungkin begitu. Tentunya seperti tadi juga bisa, tapi penekanannya bukan untuk laba ya, tapi lebih pada mengkondisikan warga sekolah kita untuk bisa memajukan sekolah kita. Begitu. Ada yang lain lagi kah? Menanggapi? Cukup mungkin Pak. Iya, silakan Pak Andre. Ya.
Ya, kira saya sudah cukup Pak Ilyas. Apa yang disampaikan Pak Ilyas itu artinya bahwa dalam berwirausaha itu tidak hanya dari segi fisik, namun apapun yang ada, entah itu berkaitan dengan non fisik, yang penting bisa memperdayagunakan setiap sekolah yang ada. Ini udah masuk waktu ini ya Pak ya? Ya. Sholat nih. Silakan Pak Andri. Ya teman-teman, kalau emang tidak ada, kita masih ada waktu sebenarnya sampai pukul 12. Ya tadi saya udah kirim form presensinya ya Pak Pak Anton. Presensinya udah dikirim, silakan diisi masing-masing. Sudah dijawab pada masing-masing. Kita bertemu lagi hari Senin. Jadi hari Senin ada, kita udah mulai ke IST ya, kita mulai nge-zoom lagi, di Zoom lagi. Mohon disiapkan saja untuk untuk koneksi dan lain-lainnya. Dan untuk bahan untuk hari Senin bisa dipelajari di LMS ya. Untuk ininya ada, nanti saya share coba ya. Saya coba share untuk agenda apa yang akan kita sampaikan. Nah, kalau ayah ada pertanyaan lagi barangkali, atau kita cukupkan dulu sekian? IST itu kan 5 jam Pak. IST Ya. itu 5 jam. Kita mulai dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Kalau di agenda di 5 JP ya Pak ya, bukan 5 jam bukan 5 jam WIB gitu, tapi 5 JP. Jadi di sini udah bisa ditentukan Pak. Jadi kita mulai belajar pukul 9.00 sampai 12.45. Hanya mungkin di sini kan ada waktu istirahat. Tadi saya udah konsultasi ke bagian P4TK. Kalau misalkan mau di-cut pukul 12 sampai pukul 13 itu bisa Pak. Jadi nanti kita cut dulu 12.13 sampai 13.00, mulai pukul 13 sampai 13.45. Itu tergantung kesepakatan Bapak Ibu. Kira-kira mau seperti apa? Mulai Senin Pak, besok libur. Untuk Senin. Lebih baik sih ada breaknya Pak. Ya. Senin itu kan ada Break istirahat sholat. Hanya mungkin Pak Ilyas yang ngikutin ya Pak Ilyas sholatnya izin. Mudah-mudahan ini bukan melalaikan ya Pak Ilyas, insya Allah karena kita proses belajar mengajar ya, kita tidak termasuk melalaikan sholat. Jadi teman-teman yang lain karena yang banyaknya di WIB, jadi Pak Ilyas ikut ke WIB aja Pak Ilyas ya. Dan nanti kita setting di time-nya, di waktunya untuk pukul 12 kita istirahat. Nanti mulai lagi 13 Bapak Ibu bisa hadir lagi di kelas, di Zoom meetingnya. Mulai besok ada tes awal ya, besok Senin ada tes awal yang harus diisi selama 45 menit. Jadi selama pengisian tes awal itu Zoom-nya jangan mati karena itu bagian penilaian juga ya. Kameranya juga diaktifkan. Di sana nanti diisi sambil aktif Zoom meetingnya ya. Seperti itu Bapak Ibu ya, Pak Ilyas. Bapak Ibu mungkin ini kita Pak Dr. Suri ada ini mungkin ada disampaikan Bapak. Pak Andri, tolong diulangi lagi Pak Andri. Pak supervisi kita tadi ke belakang soalnya. Sebentar ya, nanti boleh saya ulangi lagi. Mungkin Bapak Supervisor Pak Dr. Sururi barangkali ada yang mau disampaikan. Barangkali Pak, silakan Pak. Nanti saya ulangi ya. Gimana? Barangkali ada mau disampaikan atau ya. Apa Pak? Silakan Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam kenal ke para kepala sekolah yang sudah bersedia mengikuti kegiatan penguatan ini. Ini kepala sekolah swasta semua, Pak Ilyas ya? Kebanyakan Pak, kebanyakan kepala swasta ya. Ya. Tingkat SMK, SMP Kak. Iya. SMA. Jadi ini adalah hal yang pertama yang dilakukan, tetapi sekali lagi dengan berbagai macam cara atau teknik, nanti Pak Andri akan membantu secara teknis gitu ya. Mudah-mudahan Ibu, Bapak sebagai kepala sekolah terus semangat sajalah gitu ya. Ikuti proses saja. Ikuti proses apa yang dipandu oleh Pak Ilyas, oleh Pak Andri. Saya ikuti saja seperti itu. Yang penting ikut proses. Nanti kalau sudah ikut proses baik, nanti insya Allah hasilnya juga baik. Gitu aja. Soal nanti ada berbagai macam kendala itu pasti ada. Tetapi karena ini baru pertama, mudah-mudahan nanti di ST itu menjadi lebih tertata dengan baik, gitu ya. Saya lihat kalau di kelas ini
kalau kendala sinyal agak repot juga ya. Iya. Dan nanti mulai besok kan libur ya. Besok itu libur. Nah, kalau libur nanti besok ngumpulin sinyal yang banyak. buat persediaan IST. Oke, sudah berjalan dengan baik. Kelas ini begitu hidup. Terima kasih Bapak Ibu sebagai kepala sekolah masih tetap meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sekali lagi kita ikuti proses dengan baik sehingga nanti hasilnya juga akan menjadi baik. Amin. Terima kasih itu Pak Ilyas dan Pak Andre, silakan. Terima kasih Pak. Ada lagi kah yang perlu? Ayah, selamat Andre, silakan. Ya udah. Enggak. Kalau nggak ada mungkin kita sebentar. Ada lagi nggak barangkali Bapak Ibu yang mau disampaikan? Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Mengenai tugasnya nggak masalah ya. Oke. Terima kasih untuk satu minggu ini. Oke, baiklah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang masih belum jelas boleh didiskusikan di grup ya. Kalau misalnya masalah teknis boleh ke saya, kalau masalah pengajaran ke Pak Ilyas ya, jangan ke silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lead grup ya, silakan. Sama-sama. Nanti Pak Ilyas jam ini ya, mungkin Pak Ilyas sudah jam 2 di sana ya. Jam 1 baru Pak ini Pak. Oh jam 1 ya. Ya nanti ketemu kita jam 2 kalau dengan Pak Ilyas. Iya Pak. Di saya jam 1 di Pak Ilyas jam 2 gitu. Nggak salah. Oke, terima kasih Pak Ilyas ya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Pak Andre, terima kasih. Pak Dokter, silakan. Terima kasih Pak Andre dan Pak Ilyas. Yang lain boleh kan live grup ya. Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu ya. Terima kasih Pak Ilyas, Pak Andre. Ya, sama-sama. Lupa tugasnya jangan lupa. Tugas pukul 18 ya, mohon diperhatikan. Mohon dicek Pak Ilyas. Di-share aja Pak Andre nanti seperti biasanya untuk tugas hari Senin di-share nanti melalui apa itu LMS ya. Oh ya boleh silakan Pak. Insya Allah bisa share ya. Semangat London. Ya. Nah, silakan boleh Lin. Masih ada tugas pula nih Pak menunggu. Sama-sama Bu Farida. Waalaikumsalam. Silakan. Makasih Pak Ilyas dan Pak Andre. Waalaikumsalam. Ya, Pak Tahir silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Anton, selamat.